Martial Peak 3446. Penyamaran Yurumeng sebagai Li Siqing adalah Kaisar Orde Kedua, jadi Li Siqing yang asli juga berada di level ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menipu Kaisar Besar Bayangan Bunga dan yang lainnya? Kultivasinya tidak buruk, tapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah iblis. Siqing tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikan korosi dari Demon Ki seperti Yang Kai, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Raja Iblis lainnya di Blood Fighting Arena? Pada saat ini, Siqing berdiri dengan tenang di samping Raja Iblis. Tampaknya kultivasinya tidak dibatasi, juga tidak ada segel yang dipasang padanya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Matanya terpejam, dan Kaisar Ki di permukaan tubuhnya berkedip, jelas menahan korosi dari Demon Ki. Jika dia tidak melakukan ini, dia kemungkinan besar akan menjadi iblis dalam waktu yang sangat singkat. Tidak diketahui berapa lama dia menolak seperti ini, tetapi ekspresinya terlihat sedikit lelah. Di tengah arena, Raja Iblis yang membawa Siqing tersenyum dan berkata, "Saya percaya bahwa banyak dari Anda telah melihat bahwa wanita ini berbeda dari yang lain." Ya, wanita ini memang berbeda, karena wanita ini adalah perlombaan dari batas bintang. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton menjadi gempar. Karena Siqing terus-menerus mendesak Kaisar Ki untuk melawan Demon Ki, banyak master tingkat Raja Iblis telah melihat beberapa petunjuk, tetapi mereka tidak berani terlalu yakin. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Raja Iblis, mereka menyadari bahwa wanita ini benar-benar seorang ras iblis. Ini adalah hal yang langka. Karena wilayah iblis dipenuhi dengan prinsip dunia dan ki iblis, bahkan jika ras datang ke sini, mustahil bagi mereka untuk keluar tanpa cedera. Kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka akan jatuh ke alam iblis dan menjadi iblis. Tapi melihat penampilan Siqing, meskipun dia terlihat lelah, jelas dia tidak kehilangan akal sehatnya. Selain itu, penampilan Li Siqing adalah yang terbaik, jadi dia secara alami sangat menarik bagi Demon Rache. Wanita ini dikatakan sebagai Kaisar Orde Kedua dari Batas Bintang, setara dengan Raja Iblis peringkat menengah di sini. Raja Iblis berhenti sejenak sebelum suaranya tiba-tiba menjadi keras, hadiah untuk pertempuran darah berikutnya adalah wanita ini. Jika ada yang bisa memenangkan pertempuran darah berikutnya, mereka dapat membawa wanita ini pergi. Hehe, rasa manusia Rache Master, raja ini belum pernah mencicipinya. Bulu mata Siqing bergetar saat ekspresi kesedihan muncul di wajahnya. Dia adalah murid Kaisar Besar Bayangan Bunga yang bermartabat, tetapi sekarang dia telah menjadi hadiah untuk arena darah ras iblis. Perlakuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika keadaan benar-benar di luar kendali, dia akan segera memotong nadi hidupnya sendiri. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa mempermalukan tuannya yang terhormat. Penonton terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba meledak menjadi antusiasme dan sorak-sorai yang tak terbayangkan. Seperti yang dikatakan Raja Iblis, rasa seorang master ras manusia adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh siapapun di ras iblis sebelumnya. Penampilan Siqing bagus, dan kultivasinya tinggi. Jika dia benar-benar bisa menang, itu akan menjadi kemuliaan besar. Untuk sesaat, kerumunan Demon Rache Demon bersemangat, dan para hantu di antara penonton menangis dan melolong. Raja Iblis melanjutkan, tidak ada aturan dalam pertempuran darah ini akan menjadi pertempuran kekacauan. Siapapun yang mendaftar dapat berpartisipasi, selama mereka dapat bertahan sampai akhir. Aku akan memberi semua orang waktu sebatang dupa, untuk bersiap, tidak akan ada lagi yang menunggu. Setelah mengatakan ini, dia meraih lengan Siqing dan menyeretnya pergi, menghilang tanpa jejak. Begitu dia pergi, banyak Demon Rache Demons berdiri dari penonton dan bergegas ke arah tertentu. Demon Rache Demon ini semuanya berada di level Demon King. Jika budidaya seseorang tidak pada tingkat Raja Iblis, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran darah ini. Pertempuran darah ini berbeda dari pertempuran darah sebelumnya. Dalam pertempuran darah sebelumnya, arena pertempuran darah akan mengatur lawan dengan tingkat budidaya yang sama. Kali ini, dengan Siqing sebagai hadiahnya, jika tingkat kultivasi seseorang lebih rendah, mereka hanya akan dibantai. Namun, karena ini adalah pertempuran kekacauan, ada peluang untuk dimanfaatkan. Itu hanya masalah bagaimana menggunakannya. Yang Kai menoleh untuk melihat Xiao Wu dan bertanya, di mana kita mendaftar? Xiao Wu tertegun sejenak, lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, seharusnya seperti itu. Yang Kai mengikuti jarinya dan menemukan bahwa itu adalah arah di mana kelompok Raja Iblis berkumpul. Tanpa ragu-ragu, dia buru-buru bergegas ke arah itu. Dia baru saja berpikir tentang bagaimana menyelamatkan Siqing jika dia bertemu dengannya di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Blood Battle Arena akan mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan ini. Selama dia menang, dia akan bisa mendapatkan kecantikan. Ini adalah metode yang sudah jadi. Ada lautan orang di area pendaftaran. Itu sangat bising, dan tidak ada perintah untuk dibicarakan. Raja Iblis dengan basis kultivasi tinggi menyerbu dengan sekuat tenaga, sementara mereka yang memiliki basis kultivasi lebih lemah hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Untungnya,
Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan di Blood Fighting Arena. Kalau tidak, akan ada pertarungan besar di sini. Yang Kai mengeluarkan banyak upaya untuk masuk ke depan, lalu mengulurkan tangan dan menamparkan meja pendaftaran. Saya mendaftar. Raja Iblis yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu menatapnya. Cahaya aneh melintas di matanya, lalu mengangguk dan berkata, 100.000 kristal iblis. Yang Kai memamerkan giginya dan mengeluarkan 100.000 kristal setan dari cincin luar angkasa untuk biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini bukan untuk dia sendiri. Semua Raja Iblis yang telah mendaftar sebelumnya telah membayar, dan Yang Kai juga telah melihat ini, jadi dia secara alami siap. Namun, dia telah mempertaruhkan semua kristal iblis yang dia miliki sebelumnya, jadi jika dia kehilangan 100.000 kristal iblis, dia pasti tidak akan bisa melunasi tagihannya. Dia tidak tahu apakah dia akan dapat memasang taruhan nanti, tetapi jika dia bisa, dia akan dapat memasang taruhan pada dirinya sendiri dan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kristal iblis. Ras iblis menerima kristal iblis dan mencatat plat nomor dan kultivasi Yang Kai sebelum menyebutnya sehari. Setelah dia pergi, ras iblis yang bertanggung jawab atas pendaftaran menatap punggung Yang Kai, lalu mengeluarkan sebuah benda dan mencubitnya di tangannya. Jauh di dalam Blood Fighting Arena, di sebuah ruangan, ras iblis sedang duduk di kursi dengan mata menyipit dan aura yang dalam. Di sampingnya ada seorang wanita dari ras iblis, yang melayaninya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Raja Iblis pangkat tinggi mendengarkan sejenak sebelum berbalik dan berkata, "Tuan, orang itu mendaftar." Ras Iblis di kursi dengan lembut mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Raja Iblis pangkat tinggi ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Mengapa guru begitu memperhatikan orang itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia?" Awalnya, Blood Fighting Arena tidak memiliki pertempuran yang kacau hari ini, juga tidak ada wanita dari ras manusia yang menjadi hadiahnya. Namun, guru tiba-tiba bergegas dan membawa wanita dari ras manusia bersamanya, memerintahkannya untuk mengatur acara ini, lalu menyuruhnya untuk memperhatikan pria aneh itu. Sekarang dia memikirkannya, Tuan pasti sengaja menggunakan wanita ras manusia sebagai umpan untuk menarik pria itu untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam pertempuran kacau. Namun, bagaimana Tuan bisa begitu yakin bahwa orang itu pasti akan berpartisipasi? Ras iblis di kursi menatapnya, menyebabkan hati Raja Iblis pangkat tinggi bergetar. Berpikir bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang salah, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Sama seperti dia dalam ketakutan dan gentar, ras iblis di kursi tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dengan langkah besar, menghilang dalam sekejap mata. Sebuah suara dingin terdengar, pikirkan cara untuk membunuhnya. Raja Iblis tertegun sejenak sebelum dengan hormat menjawab, "Ya, Tuan, apakah Anda mengenal wanita itu?" Xiao Wu memandang Yang Kai dan bertanya. Jika mereka tidak saling mengenal, mengapa Yang Kai tiba-tiba mendaftar untuk pertempuran yang kacau ini? Mereka berdua adalah ras manusia, jadi kemungkinan mereka saling mengenal sangat tinggi. Bisa dibilang begitu, Yang Kai tidak menjelaskan lebih lanjut. "Tuan, Anda seharusnya tidak mendaftar." Xiao Wu sedikit cemas, Raja Iblis itu semua sangat biadab. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Yang Kai tersenyum padanya, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Adapun mereka, lebih baik mereka tidak terlalu terkejut." Xiao Wu berkata, "Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Jika tidak, ketika orang suci mengetahui dan menyalahkan kita, pelayan ini pasti akan mati tanpa tempat pemakaman." Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa pergi. Aku baru saja membayar 100.000 kristal iblis untuk mendaftar. Jika kita tidak bisa melunasi hutang ini, kita berdua tidak akan bisa meninggalkan Blood Arena." Ketika Xiao Wu mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Meskipun dia memiliki beberapa kristal iblis, dia tidak memiliki 100.000. Bahkan jika dia mengambil semuanya, dia masih tidak akan bisa melunasi hutang ini. Yang Kai kemudian berkata, "Kita harus bisa memasang taruhan nanti. Bantu aku memasang taruhan." Xiao Wu terkejut, "Bertaruh? Tapi kita tidak punya kristal iblis lagi." Yang Kai mengulurkan tangan dan memukul kepalanya, "Apakah kamu bodoh? Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk menyelesaikan akun sebelum kita pergi. Siapa yang tahu jika kamu memiliki kristal iblis lagi? Selama kita menang, kita hanya akan mengumpulkan kristal setan. Siapa yang akan meminta kita untuk mendapatkan kristal setan lagi?" Xiao Wu benar-benar ingin mengatakan bahwa ras iblis tidak pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi jika mereka kalah, nasib mereka biasanya akan sangat menyedihkan. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa berhati-hati terhadap angin dan menaruh semua harapannya pada taruhan berikutnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Apakah Anda ingin bertaruh pada guru sendiri?" Yang Kai dengan percaya diri berkata, "Tentu saja. Siapa lagi yang akan saya pertaruhkan? Berapa banyak? 1.000. Tidak, 100 juta kristal setan. 100 juta. Mulut Xiao Wu terbuka saat dia berdiri di sana tercengang. Tepat pada saat ini, pusat arena menyala dan ras iblis muncul sekali lagi.
Dia berteriak, waktunya telah tiba. Semua pelamar harus segera datang ke arena. Mereka yang tidak berada di arena sebelum formasi mantra diaktifkan akan dianggap kalah. Begitu suaranya jatuh, satu demi satu sosok melesat keluar dari tribun penonton dan mendarat di tengah arena. Yang Kai mengingatkan Xiao Wu, ingatlah untuk memasang taruhanmu. Dia melompat ke udara dan bergegas ke layar cahaya dalam sekejap mata. Kemudian, dia mendarat di lapangan yang luas. Setelah memasuki area ini, dia menemukan betapa luasnya ruang di dalamnya. Selanjutnya, dia tidak bisa melihat bagian luar sama sekali. Dia saat ini berada di daerah perbukitan dengan bebatuan dan rumput liar di sekelilingnya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk memeriksa medan dengan cermat, 4 atau 5 sosok tiba-tiba muncul dan mendarat tidak terlalu jauh darinya. Yang Kai mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia merasa seolah-olah 4 atau 5 anggota ras iblis ini menyembunyikan niat buruk terhadapnya. Tempat-tempat di mana mereka mendarat juga tampak seolah-olah mereka akan mengelilinginya. Melihat sekeliling, dia melihat beberapa dari mereka menghindari tatapannya, beberapa dari mereka mencibir, dan beberapa dari mereka langsung membuat gerakan menggorok lehernya. Apakah mereka pikir dia penurut? Yang Kai terkekeh dan perlahan mengacungkan jempol. Dia kemudian memutar pergelangan tangannya dan menunjuk ke tanah. Anggota ras iblis di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi marah dan tatapan mereka ke arahnya menjadi semakin tidak ramah. Di tribun penonton, Xiao Mu menutupi matanya dengan tangannya. Dia tidak berani melanjutkan menonton. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang guru ini lakukan. Pertempuran kacau sudah sangat berbahaya dan tidak ada aturan untuk dibicarakan. Sekarang dia telah memasuki arena, dia telah menarik begitu banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. Apakah dia lelah hidup?